Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandu dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang constraint atau batasan. Tujuan dalam bahasan ini adalah memahami definisi dari constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dan tabel pegawai, di mana tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat dalam tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, Unix, primary key, foreign key, dan check. Selanjutnya berikut adalah sintaks dari constraint. Sintaks penulisannya bisa dilihat sebagai berikut, dan contohnya, contoh penulisan constraint. Ini contoh ketika kita menambahkan constraint saat pertama kita meng-create table. Kita create table employees, employee ID, first name, job ID, constraint EMP ID PK. Nama ini sembarang sesuai keinginan kita, tapi formatnya biasanya seperti itu untuk mempermudah melakukan trace. EMP adalah nama tabelnya, EMP ID adalah nama kolom, PK yang dimaksud adalah primary key. Jadi kita menambahkan constraint primary key pada kolom employee ID. Tipe constraint sudah saya sebutkan tadi. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut. Not null, jadi nilai pada kolom tersebut tidak boleh null. Unix berarti nilai pada kolom tersebut tidak boleh sama. Primary key adalah gabungan dari not null dan Unix. Jadi dalam primary key nilai tidak boleh null dan harus unique. Foreign key adalah constraint yang berarti intinya memiliki relasi antara dua tabel. Misal seperti contoh pertama tadi, antara tabel pegawai dan tabel departemen. Pegawai bekerja dalam departemen tertentu. Cek adalah yang ini nilainya biasanya ditentukan oleh user. Misal inputan salary harus lebih dari 500. Constraint not null, kita adalah contohnya. Contohnya adalah last name tersebut tidak boleh null. Jadi last name jadi semua orang harus memiliki last name ketika diinputkan. Headed juga not null. Jadi headed tidak boleh null ketika melakukan inputan. Intinya constraint not null ini nilai tidak boleh kosong bukan nol. Kosong karena tidak diisi. Selanjutnya constraint Unix aslinya tidak boleh sama. Pada contoh kali ini constraint EMP email UK Unix email. Jadi di bagian email tidak boleh ada nilai yang sama. Selanjutnya primary key. Primary key adalah gabungan dari Unix dan
Di kolom yang memiliki constraint primary key, nilainya harus unik, tidak boleh sama, dan tidak boleh nol. Selanjutnya adalah constraint foreign key. Foreign key adalah relasi. Bisa kita lihat di sini constraint, langsung saja constraint emp dep fk foreign key departemen ID direferensikan pada dari tabel departemen ID. Jadi departemen ID dari employees ini mengacu pada departemen ID yang ada pada tabel departments. Dalam constraint foreign key ini ada beberapa istilah. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Tabel anaknya di sini ada departemen ID. Reference mengidentifikasikan tabel dan kolom dalam tabel induk. Di sini adalah tabel departments. Intinya yang diikuti lah. On delete cascade, penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. Jadi di sini maksudnya ketika kita menggunakan on delete cascade, maka ketika nilai induk dihapus, maka nilai anak yang bersangkutan juga ikut dihapus. On delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai 0. Hampir sama dengan on delete cascade, tapi bedanya ini tidak dihapus. Nilai yang diberikannya tidak dihapus, namun diset menjadi 0. Ini adalah contoh ilustrasi foreign key. Foreign key kita lihat 90 mengikuti di sini, berarti 90 60 berarti ini Hunold departemen IT. Misal kita menginsert dengan departemen ID 9, maka tidak boleh karena nilai 9 tidak ada pada tabel departments. Selanjutnya constraint check. Constraint check ini yang biasanya ditentukan oleh user check salary lebih dari 0. Berarti salary harus lebih besar dari 0. Selesai. Selanjutnya latihan. Sebelum latihan, ini ada materi yang ketinggalan. Langsung saja, ini adalah cara menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint dapat digunakan sintaks ini, alter, menggunakan alter label, add constraint, tipe. Langsung saja ke contoh alter tabel employees. Yang diubah adalah tabel employees. Ini adalah menambahkan constraint pada saat tabel sudah tercipta. Untuk yang pertama tadi kan yang di awal menambahkan constraint secara langsung ketika meng-create tabel. Alter tabel employees, add constraint emp manager fk. Ini foreign key. Foreign key manager ID. Ini anak, reference employee ID sebagai induknya. Sedangkan untuk menghapus constraint kita juga menggunakan alter tabel employees, drop constraints, nama constraints.
Ini menggunakan cascade, jadi anak juga ikut dihapus, yang berasosiasi berhubungan lah. Selanjutnya cara mendisable constraint. Disable maksudnya constraint tetap ada tapi tidak digunakan, sama seperti yang menghapus constraint. Ada pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Jadi untuk anaknya juga di disable. Untuk mengenablekan sama disable diganti dengan enable. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Ikut adalah contohnya. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Jadi semua constraint yang dibuat user terdapat dalam tabel ini. Kolom tipe constraint dapat berisi constraint untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk unique. Misalnya select constraint name, constraint type, search condition from user constraint. Berikut adalah nama constraintnya, tipenya C untuk constraint check, select condition last name is not null, kondisinya. Selanjutnya menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Di intinya di sini menampilkan kolom-kolom yang memiliki constraint. Misalnya emp, dep, fk, foreign key berarti depan id memiliki constraint for foreign key. emp ml not null, jadi ml tidak boleh null, ml harus unique dan sebagainya. Selanjutnya latihan. Sekarang kita akan coba mengerjakan soal latihan pada bab constraint. Di sini ada 6 soal latihan, yaitu tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel emp pada kolom id. Constraint diberi nama my emp id pk. Soal kedua adalah buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom id. Constraint diberi nama my dpet id pk. Tambahkan kolom dep id ke dalam tabel emp. Tambahkan foreign key reference pada tabel emp yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen. Tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel emp dan dep. Modifikasi tabel emp, tambahkan kolom commission dengan tipe data number. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Berikut adalah jawabannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini untuk foreign key direferensikan kepada parent dep id dari tabel dep. Nomor 4 untuk 65. Ini nomor 6. Nomor 4 ini digunakan untuk melihat constraint yang sudah dibuat. Tabel name emp untuk kalau mengikuti di soal.
jawaban dari soal-soal tadi. Jadi sekian untuk latihan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.